Sekarang pun kan pernah semua. Memang pernah semua. Di parkiran dulu kan kalau Sanawi yang paling favorit belakang lah. Belakang. Paling favorit belakang. Kalau satu bisa ngerokok. Pokoknya fasilitasnya lengkap lah intinya ya. Kalau saya kan kita orang memang suka burut lah. ini nggak boleh jadi aman ya. Dia bicara kita ini bertiga. Jadi kita Anda ngerti. Kalau sama-sama janjian pokoknya intinya tema dari awal itu Nyemarang ya. Tapi sama-sama kesana malah kode COD nih. tadi kan satu kata chemistry. Iki koyo kudu diadu karo Vincent Desta iki. Iya. 20 kilo. Sebenarnya kalau yang di spek peralatan itu Spesifikasi apa namanya pabrik kan sekian. Cuma pas praktek di lapangan Tidak bisa. dari desa Megawan ke kota itu nggak gagal. bisa. Nah dari situ terus akhirnya kita intens Sering komunikasi. join lah, sering Iya, ngobrol, iya. sering narik kabel sendiri. Dukung gerakan madrasah dengan menekan tombol subscribe dan tinggalkan komen serta like bila video ini menurut Anda bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di Tawaso. Tawaso itu saling tawaso bilhaq. Apa sih biasanya gue? Soalnya tawaso itu pokoknya kita itu membangun tawaso yang artinya saling berwasiat. Sopo ingsun, jadi kita saling bercerita nantinya. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu dua orang yang sangat fenomenal sekali. Ini mau mencalonkan sebagai bupati atau gimana ini? Yang satu, maaf lengkapnya mas, aku nggak ngerti lengkap ya. Kalau ya saya sendiri asli Muhammad Amin Rais Pahlawi. Muhammad Amin Rais Pahlawi dari Mejobo. Alumni 11. 2011 MA ya. Angkatan satu bangku, Iya. satu apa namanya? Masih di satu enam udah di sini. Tambah sempit ingin kok. Satu Yang pacar. satunya Mas Yusuf. Saya Muhammad Yusuf, Iya. asli Kudus, tepatnya domisili di Prambatan Kidul, Karangwetan, tapi sekarang udah ikut sama istri karena emang itu kewajibannya ya. Bukan karena takut ya. Sekarang domisilinya pindah di Megawon, di RT 1 RW 1 Jati Kudus. Nah, dulu di PBS satu angkat dengan Pak Rais ini. Kebetulan angkatan 2011. Iya. Kalau sekarang kesibukannya Juga sama-sama kan. Dari satu kantor juga. Satu kantor, satu direksi. Ya ini tamu yang sangat istimewa sekali karena ya itu tadi orangnya dua tapi kegiatannya tetap satu aja dari mulai MA sampai sekarang. Nah ini karena dua sejoli. Saya mau mulai dari pertanyaan yang sangat umum sekali. Guru favorit saat MA siapa mas? Karena ini kan topiknya masih di lingkungan TBS dan kita mau flashback dulu kita untuk di wilayah-wilayah MA itu dulu itu guru favorit siapa sih? Kalau guru favorit itu yang paling fenomenal itu ini siapa? kalau saya Lali mungkin. Romo Yai. Kalau yang di MTS, Iya. kan mulai MTS. Oh ada dua ini, ada di MTS sendiri apa sendiri? Terus Iya. Alia ada. MTS itu kalau saya itu Pak Takim, Mbak Mutakin. kan orangnya tegas gitu. Iya. Tapi Udi asli. BK ya dulu masih BK ya berarti. Takut. Kalau yang sama-sama BK. Iya. Kalau yang di apa Alia itu Pak Sudi. Oh iya. Sampai sering jagong ketemu ngobrol lah kan. Pak Sudi juga posisi masih jualan di Pasar Kliwon. Iya. Jadi pas dulu sebelum bikin usaha seperti ini juga sering belajar di Pasar Kliwon, sering ke Tanah Abang, Iya. sering ketemu Pak Sudi tadi Oke. ngobrol soal masalah pakaian lah. Dan kebetulan memang BK semua yang diidolakan. Dan jadi Berarti karena ketegasannya itu ya. ya bisa dibilang takut sih.
Kalau Pak Sudi kan gak ngucal ya kayak ya. BK memang. Iya, kalau Pak Mutakin kan masih ngucal. Masih ngucal. BK tapi masih ngucal. Kalau Mas Yusuf, Kalau saya pribadi itu insya Allah semuanya itu favorit. ini jawaban cari aman ya. Enggak, emang gini Pak. Masing-masing karakter, masing-masing apa namanya pribadi bahwa masing-masing guru itu kan berbeda-beda. Jika kita favoritnya tentang apa? Kalau dulu yang paling saya ingat itu yang di MTS itu Romo Yai Rafiq. Alhamdulillah itu baru baru jalan itu udah langsung langsung gitu. Jadi misal ngawasi ujian itu Dan Jeffrey. yang dulunya misal wis kabung mlebu ning kantin dulu terus itu kecapean misal baru kerjain ya Rafiq baru gerak aja udah yang MTS ada lagi yang MTS itu yang MTS aku MTS kalau MTS itu ada yang sampai sekarang saya ingat memang Romo Yai Amin Yasin. Karena sekarang masih ngecal juga ya, masih energi sekali. Itu dulu pernah kejadian, mungkin gara-gara lingkungan atau bawaan teman-teman. Jadi saat ujian madrasah itu saya agak berangkat. Itu saking berdekat gitu. Enggak. Dan akhirnya samperin ke rumah malam-malam terus. Ya akhirnya sampai sekarang melekat. Jadi kalau ya Amin Yasin itu WA terus pasti saya respon terus entah nanti selang berapa hari terus baru soal. Wah, berarti murid favorit juga. Dapat perhatian dari gurunya secara khusus kan. Wah, ini perlu perhatikan ini. Antara favorit sama orangnya yang kurang. Ini biasanya yang diapalin kan memang favorit atau bedul gitu ya. Tapi ini kayak Mas Yusuf itu gak tipe-tipe agak bedul kayaknya. Gak berani sih. Iya, gak berani. Fleksibel saya. Tapi emang kata-kata guru itu orang atau murid yang paling perhatikan itu ada dua. Paling pinter dan yang satu yang paling kurang memperhatikan. Ya, yang paling turunan mode itu masuk ya. Iya gitulah. Kalau parkiran favorit, anak parkiran atau diantar jemput? Dulu itu nebeng. Sama. Tapi kan nongkrongnya juga di parkiran. Sampai sekarang pun kan pernah semua. Memang pernah semua. Di parkiran dulu kan kalau Sanawi yang paling favorit belakang lah. Paling favorit belakang. Kalau satu bisa ngerokok. Pokoknya fasilitasnya lengkap lah intinya ya. Kalau saya kan tipikal orang memang suka bulut lah. ini nggak perlu jadi aman dia bicara lagi kita ini berdua kita kan saya bicara kan apa adanya. Terus kayak gitulah ya. Belakang dulu kan sekarang nggak ada ya. Sekarang nggak ada. Sudah jadi pondok. Atulak pondok enggak yang masjid yang masjid sebelah timurnya kayak ya. Itu kan ada parkiran. Iya. Dan di situ adem, masih ada rimbun kayak prank gitu. Kayaknya belum ada intel dari. Iya belum ada itu. Memang patah. Maksud itu intel. Makanya guru favorit itu bukan. Kalau sekarang itu kalau sekarang itu bentuk murid ada. Ada divisi sendiri. Iya. Ada divisinya sendiri. Kalau dulu kan memang dari gurunya sendiri Pak Sudi sendiri yang langsung kabur. Sekarang tinggal catat nama. Kalau dulu tuh ingat Pak Sudi tuh sering kalau yang di Alia itu kan situ juga tongkrongan. Akhirnya muter lewat samping ada ini jalur ke utara itu lewat samping terus muter terus lewat belakang MTS itu kembali lagi. Itu kan tempat parkiran semua. Rawan itu. Ya emang rata-rata Mejobo itu parkirnya di belakangnya. Rata-rata itu hampir semua kerek Mejobo itu punya segmen itu parkirnya di situ. Situ sama yang punya Bako. Ya. Kasih siapa itu sampai. Itu kalau sudah Alia. Kalau Sanawi kan Sanawi masih di situ. Kalau Sanawi parkirnya sana terlalu jauh. Sama ini yang di tempat MI itu loh. Sing tempat belakangnya. Masih baratnya itu. Baratnya perangkatan itu. Partel.
Martel dulu kan Martel gitu. Wah, itu berarti semuanya Mas itu favorit semuanya. Kalau berarti. itu paling gede soal Iya, itu iya. dan paling jauh, jarang kepantau kan. Ya. Kalau yang Paling males lagi. Kalau Mas Yusuf Kalau yang depan ini Sanawi dulu kan ada. nggak ada yang berani Itu dulu. Kayaknya karena tertutup deh. tertutup. Nggak se-welcome yang lain. Mungkin kalau tipikal Mas Yusuf dulu kalau pakai motor sendiri mungkin parkirnya di situ. Nah, kita buktikan memang parkirnya situ. Pertama itu kan sepeda tuh ya, biasa. Nah, sepeda Kalau sepeda masuk ya. Iya, kan pertama sepeda, terus Hmm. akhir-akhir kan baru motor. Ya. Itu di sana pernah, sini pernah. Udah kayak itu. Emang uji kualitas dan kuantitas gitu ya? Enggak. Antep, wah kalau suka langsung ke sana. Gitu. Tapi yang sering aku nggak nongkrong, cuma pas ada temen terus Rene Ikut minggu. Waduh. nggak nongkrong. Oke. Mas Fuad, kalau ada pertanyaan saya dibantu dong. Masa saya aja yang ngomong ini? Sini balik nanya aja sekarang. Kalau posisi sekarang di sini semuanya guru kan? Saya enggak guru, saya TU. TU. Nah, Iya. kalau saya kan nggak sendiri. Iya. Jadi pertanyaan gini, kok bisa ya? Nggak sendiri di sini. Kok bisa itu? Jadi ceritanya itu saya kesasar memang Mas. Saya kan nggak ada niatan untuk daftar, tapi terus akhirnya dulu itu saya daftar di Menawan asalnya. Terus ketahuan guru sini, Bu ini MTS bae lah kok ada tuh di Menawan gitu. Terus akhirnya waktu itu Hanan yang adik saya yang dulunya TU, dia sudah boyong ke Lasem lagi, terus saya ditawari di sini. Kalau yang dulu Salawi ini malah ini siapa? Pak Turman itu Oh ya, Yang itu kan TGS. kurikulum apa apa ya? dulu Dulu Waka. dulu itu ini agak jadi sedikit mungkin cerita lucu lah bagi saya sih. Ini kalau nggak ker ini, kan cerita lucu gitu. Soalnya gini, dulu pas daftar ke IAIN itu kan masih stay Ya, masih stay. Kudus, dan di situ tak lihatin, wih kan guruku bilang gitu. Sungkem lah, salim. Awal-awal Awal lah. apa namanya temanya normal. Iya. Salim. Pripun ya iya. Loh, ini kini nang, gitu. Daftar kuliah juga, gitu. Jenengan pripun? Belum tahu. Nggak mau terus terang. Ketika sudah ujian, masuklah satu kelas. Masuk, nggak tahu. Pas masuk kelas, tak lihatin. Loh, Ada waktu. kok ada waktu di dalam? Berarti pas tes seleksi itu ya berarti ya? Bukan tes seleksi. Bukan tes seleksi? Setelah selesai seleksi. Jadi saya itu ngambil jurusan Usuluddin Tafsir Hadis. Dan di situ karena ketika mau mondok di sarang nggak jadi. Iya. Udah. Udah tapi nggak jadi. Buat hari. Paling nggak kan kalau 40 hari itu kan ada yang dimustajakan. Ini 40 hari. Barangkali itu sudah dianggap dapat sertifikat lah. Dapat lisensi ya. Dari sarang gitu. Iya. Nah, balik di Kudus, terus kuliah tadi ketemu Pak Tur, masuk satu kelas. Iya. Pertama kelas masuk itu ujian. Tak anggap Pak Tur ikut ujian. Pak Tur masih kuliah lagi orang gitu loh. Habis kuliah habis ujian besoknya masuk buat KBM. Iya. Nah, masuk KBM, saya masuk duluan posisi itu. Terakhir Pak Tur masuk. Mungkin habis ngajar. Masuk. Lah, kok malah sekelas aku? Loh, nak ngeten cak dados rencang ya. Guru. Jadi temennya ya. Sambil tak ya itu sambil suka tapi bilang gitu. Nah ini relevan dengan dawuhnya Anwar. Baik kapanpun itu kan meskipun dulu itu guru, sekarang menjadi teman itu pasti yang namanya guru tetaplah. Nggak ada mantan guru ya berarti ya. Ada mantan guru. Pasti akan setiap menyampaikan mauidhah itu pasti itu disampaikan. Guru ilmu dari situ. Guru tetaplah guru meskipun sama-sama guru. Betul. Pada akhirnya kita sama-sama guru. Dan mungkin sekarang kayak gitu. Tapi kalau saya merasa sekarang itu guru ya guru, nggak ada sama-sama guru nggak ada. Tapi guru ya guruku gitu. Iya. Guru ya. Mau jadi siapa lagi? Gak ada mantan.
ya sedikit banyak memang ilmu yang kita serapkan dari mereka. Iya, tapi kan memang sosok Pak Durrahman itu kan memang ngenomi lah intinya. Dulu waka-waka kan memang yang deket-deket dengan siswa kan memang guru-guru yang Nah, ngenomi. ketika ada beberapa problem makalah, Ya. wah ini jadi salah. ini yang kita juga kalau yang maju Pak Dur, kita berani lah. Iya. Pak tanya gini gitu kan. Giliran saya yang maju makalah, sudah tak baca, Iya. tak presentasikan, habis itu tak gini, tidak boleh tanya ya. Giliran guru harusnya Berarti udah dicegat lah ini. Pokoknya ini jenenganku guru kula. Masa nek guru tanglet nang murid nggak? Istilahnya kayak gitu. terus akhirnya dosen gini, loh Mas, emangnya itu gurunya jenengan Mas? Iya, makanya kalau bisa tidak usah tanya. Itu dosennya siapa itu? Maksudnya yang dulu itu Sofa Usamawati, terus yang paling sering kita ngobrol itu malah Bu Ma Farida. Ya, Bu Ma. Bu Farida favorit. Ya, itu juga favorit. Dan memang dari dulu yang dampingi itu Bu Ma, Ya. sama dulu kita pendamping kelasnya itu Pak Said. Iya. Anur Said. Itu kan malah Iya, gak stain ya kamu ya gak paham ya. Dia ini Semarangan Jauh sama suaminya. Oh, iya. itu satu anu ya. Aku nyimak ya. Cawin. Yang dicastain. Tapi dulu sampai gini kok, saking takutnya nggak mau dibilang stain. Iya. Semester 9 sudah KKN, Iya. Pak Dur itu sudah pengajuan Munakosa kayak semester 9, 10 Pak Dur lulus. Iya. Aku masih nunggu semester 10, skripsi udah tak bikin, proposal udah tak bikin, skripsi tak bikin. Karena ada wacana IAIN itu tadi. Ada wacana IAIN, tak tunggu. Iya. Sampai dua semester 10, 11, 12 2 semester tak bayar, nggak ngapa-ngapain. Cuma nunggu IAIN. Muncul IAIN, ini sudah IAIN kok, nah ya kan lulus. Tapi bener memang lulusnya masuk IAIN pertama dan di situ dari dosen yang dulu tuh siapa ya, lupa aku. Pak Tabib yang di Pasem dosen itu dulu tuh ngajar di ya sama di IAIN sama di UIN Wali Songo, ngajar 2 tempat. Nah, Pak Tabib ini memang basicnya di tafsir, di tafsir sama Quran. Nah, ketika maju, loh, ini skripsi tahun kapan Mas? Maaf, sudah 2 tahun. Kita ajukan kembali. Akhirnya ya kita dapat tangan. Berarti belum sampai munakosah itu. Belum, tapi Memang- skripsi sudah bikin semua sampai penutupan, tapi tidak pernah maju. Iya bagus kan. Kalau saya beda lagi. Masuk IAIN, lulus. Wih. Ah, Iya. Semarang kali Jas ya. terakhir itu angkatan saya, jas merah marun. Iya, IAIN. iya. Itu terakhir angkatan saya. merah. Itu juga nunggu atau memang bisa gara-gara boleh win-win dewe. Saya masuk IAIN, dan dulu Oh langsung langsung win. win. Kalau situ kan memang rencana jadi IAIN kan lama itu Iya. bertahun-tahun mulai Agak dari lambat. ini rektornya sebelum Pak Mudakir. sebelumnya Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi itu wacana. Iya. Pak Mufid sudah pengajuan. Pak Mufid sampai akhir kalau tidak salah. Terus Pak Mufid kan 2 periode ya. berarti ya? periode. Wong itu berangkat munakosa itu Pak Mufid yang jadi pengujinya. Tapi sama beda orang pas posisi saya, cuman satu tim lah pas posisi itu datang Bu Uma, Bu Mufid, terus Pak Kasdi sama siapa ini yang lupa namanya. Pak Kisbi enggak. Enggak, Pak Kisbi masih dulu itu lebih ke karena kan basic usuluddin kan Pak Kisbi tidak ada. Iya. PAI. Makanya kita pas posisi akhir-akhir itu habis lulus berarti 2000 berapa ya?
2019 ya? 18. 18 atau 18. Posisimu 17, aku 18. 14 sampai di situ. Karena nunggu sampai IAIN. Bener tahun pertama IAIN. Jadi kita ini jurnal, sampul cover. Dulu masih style semua. Ketika Munakosa disuruh merombak jadi IAIN semua. Karena itu kan sudah ganti nama, peralihan nama. Kita ganti cover. Waktu awal-awal itu langsung memang dirubah semua kayak. Padahal awal pertama pengajuan Stein gitu. Berarti belum menangi Turnitin kan berarti? Belum. Kalau setelah itu, aku juga belum. Padahal itu periode kedua setelah IAIN Kudus. Itu masih belum Turnitin. Terus setelahku baru ada Turnitin itu. Itu just pengalaman aja lah. Mahal-mahalnya Turnitin itu. Awal-awal berapa? Sampai 100.000 ada Turnitin itu. Ada yang bayar 100.000 karena kan masih awam kan. Turnitin itu apa sih, aplikasi kayak bayar di fotokopian biasanya. Saya diceritai, cuman kan aku nggak ngalami, jadi kan nggak ngerti. Jadi mulai ada tahun berapa nih? Tahun 2019 akhir. Saya kan lulusnya November 2019 situ. Nah itu setelah saya baru ada Turnitin dulu, baru boleh Munakosa. Oh modelnya gitu ya. Karena Plagiasi itu juga bisa di ya semacam diakali sedikit lah kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya kayaknya lebih ke Mas Fuad aja yang tanya. Ini kan karena dua beliau ini kan bisnis di jaringan internet. Kalau sebenarnya itu kita bisnis itu apapun. Oh gitu. Sebelum itu kelihatannya kan kalau dilihat itu pengalamannya banyak. Iya. Jadi sepuh terus kayak sepuh banget. mulai dari benar. Aku ngomong udah sepuh kan gitu. Ya kalau aku pas ketika jalan pergi kemana gitu, ya ketemu teman-teman gitu. Seringnya gitu, seringnya kalau ketemu teman lama kan, wah jadi Mas Yusuf kok awet belum? Kalau saya tak buka ya, ketemu. Apa akhirnya gitu? Jadi ketika sering pergi sama dia kadang aku nunggu dia. Maksudnya sepuh ini saya klarifikasi dulu, mungkin malah di usia saya tersinggung gitu. Tapi enggak, kalau sepuh itu kan ajarin dongku sepuh gitu loh, maksudnya kan memang masternya lah gitu loh. Maksudnya gitu. Itu masuk Islam. Bukan master. Sungguh. pengalaman merintis usaha itu mulai kapan? Apa dulu? Ya usaha mulai dari awal kepikiran usaha. Apa memang mulai Mas Rais sama Mas Yusuf itu langsung berbarengan terus gitu? Apa memang Mas Rais itu jalan dulu sendiri? Kita cocokkan nanti jalan sendiri ya. Dari awal dulu pas pertama habis lulus kuliah kan biasa lah. Iya. Kalau saya dulu kan kalau di kuliah ngambil ekstensi, jadi kan yang hari mangkat sore ya berarti ya? Enggak, 2 hari aja. Oh 2 hari aja. Masih kayak reguler. cuma harinya beda. Harinya beda dan 2 hari ini full dari pagi sampai sore. Kalau reguler kan ada jam-jam tertentu pagi sore kan gitu. Nah kalau yang di ekstensi itu memang dari hari Kamis full 1 hari sama hari Jumat full 1 hari. Dan itu pas posisi kuliah itu kalau saya pribadi itu masih punya usaha ini les privat. Nah di rumah berarti. Les privat ini itu sebenarnya dari kakak bikin di Semarang, dia kuliah terus sampai kerja di Semarang dan bikin les privat di Semarang. Namanya Kognito dulu, dan kakak juga ya alumni sini, alumni TPS Eksap 2000 berapa ya, 2023 atau 2000 berapa? 2003. Nah dulu ketika kakak saya itu bikin les Kognito di Semarang, dia ngobrol. Nah kalau bikin di Kudus gimana? Coba saya diajak. Saya sama teman saya namanya Mas Budi itu bikin lah, ngumpul ke guru, suruh ngajar 1, 2 gitu. Nah konsepnya kita cari
pelanggan, klien, cari murid siswa yang pengen yang mau dia belajar les privat di rumahnya. ya. Nah, dari sini kita cari guru satu-satu. Ada yang dari guru alumni Mana ya? alumni TBS juga ada. Gitu. Termasuk sebenarnya pas dulu Mas Yusuf juga alumni TBS. Dan juga guru saya yang tak suruh ngajar les privat. Nah, tapi ini sebenarnya itu sebelum gabung ke sini aku itu udah ada panggilan. Jadi apa namanya? Jadi ngajar. guru. Iya, guru ngaji, les pelajaran. Ngaji sore berarti. Ya, itu tergantung waktu saya. Nanti kita Privat juga sama. Nah, lama-kelamaan kan setiap hari itu. Alhamdulillah bisa setiap hari itu kayak memang kerja habis kuliah terus sore sampai jam 9. Itu hampir setiap hari kayak gitu. Terus ketemu ini aku main bisa. Terus kalian Terus dapat klien. Ini kok. kan ini ngembal. Lupa aku, pokoknya banyak sih. Terus akhirnya lama-kelamaan terus tak saran ke temanku ya terus aku udah enggak. Oh iya. Karena benturan waktu juga. Nah, dan bisnis yang tadi les privat itu dari saya sendiri itu sampai berjalan bikin PAUD. Sampai dia mau tak aja tapi tidak jadi. Karena kan basic PAUD kan karena sudah terjebak di privatnya tadi, akhirnya mau dikirim ke PAUD juga. Nah, dan kalau PAUD itu kan lebih ke kayak penitipan sih. Lebih ke jadi full pagi kan dan kebanyakan kan pastinya perempuan. Kalau laki kan ngomong anak kan tidak bisa. Biasanya. Nah, kalian basic bikin PAUD sampai bikin sampai 2016 atau 2018 gitu terakhir. Mulai tahun Mulai pertama masuk kuliah. Kuliah itu 2012 aku bikin berarti. 2012 baru lulus. Habis selisih 1 tahun. Selisih 1 tahun. 2011 lulus. Meh mondok tadi udah jadi. Sudah mondok tapi sudah mondok 40 hari. nyicipi. Terus pulang kuliah 1 tahun ya 2012 masuk itu kan. Selang 1 tahun 2012 masuk. Nah, dapatlah itu tadi sekalian bikin PAUD. Kalau PAUD-nya kalau tidak salah 2014. Jadi selang 2 tahun baru bikin PAUD. Nah, bikin PAUD dan akhirnya tutup itu gara-gara simpel. Dulu itu kalau PAUD aturannya itu tidak boleh 1 rumah. Nggak boleh satu rumah dengan pemilik rumah. Jadi harus kayak kalau yang di BLK harus bisa gedung BLK, gedung kantor sendiri, harus kayak gitu. Makanya karena mungkin saya kurang pengalaman dan beberapa yang ada di aturan-aturan pemerintah harus disesuaikan. Jadi wes sejalannya saja. Sampai akhirnya 2018 muridnya terakhir itu udah putus selesai 2018. Jadi dulu basic mau jadi guru jadi tidak jadi guru. Tapi posisinya pokoknya di rumah, di meja dijadikan satu sama rumah. Jadi satu sama rumah. Makanya dari pihak pemerintah dinas itu sempat datang juga minta klarifikasi ini gimana sekolahnya dan lain sebagainya karena kan harus SDM-nya ada, terus gedungnya juga ada dan bisa dari rumah tangga kan gitu. Kalau dulu memang kayaknya marak-maraknya kayak gitu deh. Untuk PAUD kan memang jadi satu dengan pemilik rumah dan memang karena konsepnya penitipan anak kan kita nggak mau repot-repot juga gitu loh. Betul. Tapi karena peraturan mungkin itu baru diatur gitu ya. Tapi sebelumnya buat PAUD itu berizin ke Dignas dulu atau enggak? Dulu itu cuma bikin lembaga kayak ini LPK. Terus dari LPK ini itu Kemenkumham juga ada notaris. Ada notaris Kemenkumham dan yang berada di dalam LPK tadi ada sih rekan-rekan yang ada di Mejobo sendiri. Jadi sama guru-gurunya juga ikut tanda tangan masuk 5 orang. Terus kita jalan itu. Jadi les privat sama PAUD itu jadi satu. Jalan dulu sempat jalan. Kalau yang les privat itu sempat nyentuh
ini 40 lebih mungkin 70 Anak. siswa. 70 member berarti. 70 member. Dan gurunya langsung ke rumahnya masing-masing gitu. Dan itu omset bisa sampai di angka kalau tidak salah tuh 18 sampai 20-an zaman dulu. Iya, Kan iya. sudah gede kan. Iya. Apalagi itu kan per jam itunya. Kalau tidak salah berapa ya? 18 ribu ya? 1 jamnya. Satu jamnya kurang lebih segitu. Jadi 1 jam nanti belajar sama guru, kita yang manajemen ngambil 20%. 20%. Tapi khusus saya full. Karena partner kita dia atau gimana? Mungkin chemistry. Dia kali ya. Atau mikirnya gitu. Syaratnya aku oleh mlebu tapi aku full. Gitu. Itu sekilas lah soal perjalanan saya sebelum bikin satu perusahaan di mana saya sama Mas Yusuf ini. Tapi kan dari situ udah ketemu kan berarti. Ya dari memang pas di kelas Ya, tidur sama ya. kelas. Kalau lihat gurunya baru ini gurunya kalau ngajar slow gitu kita tidur. Itu dialami sama guru lain ya. Jadi kuliah sudah punya usaha dan pendapatan 2 digit ya. Nah, Jadi- dan itu gini, sempat ketemu sama Pak Sudi Ya. ngobrol, ditanyain, usahanya apa Mas bilang gitu sekarang, kerjanya apa Mas bilang gitu. Saya saya punya les privat sama PAUD Pak. Aduh, iso di PAUD dewe. Kalau dari dosen Ya. itu malah sampai gini, Pak, ini tuh malah punya PAUD ya Pak, yang Pak Dur ngomong gitu, punya PAUD, punya les. Orang usuluddin itu harus yakin. Jadi nggak usah takut kalau nggak bisa jadi apa-apa. Itu kalau Pak Mufid ngomong ya. Bisa lah bayangkan sih Pak. Nggak usah takut kalau nggak jadi apa-apa. Kalau yang lain sudah jadi guru, kita pasti bisa jadi gurunya guru. Nah, Pak Dur langsung nyaut. Sudah ada Pak di sini. Itu kan posisi saya masih kuliah kan, sudah beda les kan, sudah beda PAUD gitu. Loh, ada men, ada. Ini Pak ini dia jadi gurunya guru karena PAUD-nya itu sudah jalan, les privatnya juga jalan. Itu kan guru semua Pak. Nah ini yang jadi gurunya guru. itu apa ngomong langsung dicontohkan ke saya. Saya contohnya real nih kan. Contohnya di situ. Nah, dari situ kalau aku gini, iya, kok bisa jadi gurunya guru? Wong koncone guru itu aja ya. Itu aja. Gitu. Jadi kuliah sambil kerja. Di situ pastinya sudah. Dan setelah PAUD, periode PAUD dan itu masih ketemu lagi juga. Kayak enggak ya, habis PAUD agak Kan udah mulai kita mau harus sendiri. cari apa mungkin Cari jodoh sendiri-sendiri ya dulu mungkin ya. salah satunya cari Ini saya dikasih tahu. kalau malah bicara gitu Maksudnya kan cari sendiri-sendiri dulu gitu. Sudah detail tahu. Saya berani. kita ke Semarang sama-sama ngejemput ya aku beli Semarang sekarang Dan satu udah angkatan? jadi istri apa Dan satu angkatan. Enggak. Oh di iya. atas. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau satu angkatan lebih unik lagi gitu ya. Jadi gini, Mas Yusuf tak kasih tahu. Kapan-kapan Semarang ya lagi gitu. Nyemarang ya. Apa? Sebenarnya Semarang gitu. Nggak taunya saya sama dia kita ke Semarang bareng, naik motor bareng. motor sendiri-sendiri ya Bareng loh. Kerjaan. Bareng kerjaan. Sampai sana kan motor pakai satu kan Iya. gitu toh. Nah, ketika sampai sana dia ngobrol. Tempat makan mana? Pujasera. Pujasera. Pujasera ya. Ini Cawin berarti. Cawin. Pujasera. Itu kan dekat kan sama pinggir jalan kan. Jalan ya. Kampus 2 ya. Kampus 2. Kampus 3. Betul. 3 ke atas itu sana ada Pujasera. arah apa Arah BSP. BSP. Arah BSP. BSP. Nah, naiklah ke Pujasera, ketemu di situ. Saya kan tidak tahu kan.
SMS lah sama mantan pacar sekarang. Kan dulu kan pacar, sekarang kan mantan pacar, istri kan mantan pacar. Iya. Nah, ketika saya WA apa SMS gitu dulu, itu minta SMS. ketemu di situ, SMS masih mungkin, SMS ketemu di situ. Nah, ketika ketemu di situ, dianya juga ketemu. Jadi itu kita ke Semarang, nggak ngerti. Kalau Sama-sama ke Semarang, sama-sama. Janjian bareng. Pokoknya intinya tema dari awal itu Nyemarang ya. Tapi sama-sama ke sana malah kode COD nih. Tadi kan satu kata chemistry. Iki koyo kudu diadu karo Vincent Desta iki. Iya. Dari sekolah sudah ada chemistry ya. Ya, dari sekolah sampai sekarang kan berarti udah berapa tahun itu? Lebih kalau 20 tahun. Kamu Sanawi ya? Sanawi. Ini sana. Ketemu di Sanawi juga. Ketemu di sana, enggak, maksudnya kita ini sendiri kalau pas di TPS ini ketemu di Sanawi karena saya MPTS, dia enggak malah. Iya. Langsung Langsung MTS. Ya, langsung MTS. MPTS. Terus dari sendiri-sendiri tadi, kemudian bawa bisnis sendiri-sendiri juga atau gimana? Kalau dari habis les privat saya sama PAUD itu Iya. kan dia lebih ke media kan ya? Shooting. Sudah Oh, media. streaming ya. Aku lulus kan 2011. Ah. Aku tuh ini mungkin nggak boleh contoh ya bagi ya boleh lah. teman-teman semua. Nggak boleh. Soalnya aku masuk STAIN dan hari pertama masuk STAIN tuh aku keterima di Jarum. Oh. Nah, jadi mungkin Berarti nyabang gitu ya. Jarumnya itu maksudnya jarum Enggak, batil atau aku kurang paham. Aku ya pokoknya dibawa sama Pak D sama yang sama Mas ya. Itu keterima di Jarum bagian apa kurang tahu. Iya, iya. Ininya ditelepon sama HRD itu. Halo masuk nggak berangkat? Iya. Terus saya bilang ini baru di kelas, mohon maaf saya menggas diri langsung kena anget. Terus minta maaf, ya udah, ini nggak boleh contoh. Tapi untuk apa namanya pilihan ini mungkin saya bilang bisa pilihan tepat karena bisa sampai titik ini, bisa sampai jauh ini itu Sesuai. ya ambil tadi pilihan Iya. itu. Tapi bagi orang-orang yang mikir wah eman-eman Jarum, Iya, pas. udah kerja kok gitu. Udah pastilah. Kalau ini. memang punya plan bisnis, kalau punya plan usaha, tidak apa-apa. Tapi kalau nggak punya plan, ya janganlah ambil resiko. Nah itu resiko katanya memang resiko tinggi. Soalnya Jarum saat itu bahkan sampai sekarang pun itu Masih banyak yang mencar-mencar. Cari. Nah, itu kan 2011 di kuliah Kuliah jurusan apa Mas? PBA. PPA. Bisa. Angkatan kedua atau pertama ya? Itu udah Pak Amin Nasir ya? Belum. Udah Udah, Pak Nasir, Pak Nasir, terus Pak Ivan Afian, Pak Kisbi ada. Pak Itu Irfan tuh TPS juga tuh. Ivan Afian. Ivan Avian Dari TPS. Oh, enggak. Iya Pak ya. Itu biasa. Enggak. Pak Ivan Afian. Kalau Pak Amin Nasir kan Pak TPS. Nasir. Iya. Itu kan orang Cubung. Ya, tangguh. Ya, selatan masjid itu. Ya. Yang punya cat itu. Enggak. Selatan masuk terus yang punya toko bangunan udah. Masih ke sana. Duit Kan masih saiki. masih Namanya Avian, tak kira Avian itu. Oh, sering di. Nah, berawal dari 11 tadi kan kuliah itu belum punya penghasilan toh. Iya. Nah, kalau Mas Rais kan memang udah ada basic itu bisnis. Kalau aku kan nggak ada. Akhirnya ikut kerja di apa ya namanya konveksi 3 bulan. Baju ya. Iya. Baju. Jadi saat apa namanya matrikulasi kan belum penuh maksudnya. Jadi 3 bulan aku itu dikonveksi tapi nggak kuat karena Bagian apa itu? bagian itu ngatur apa Kain-kain kain gitu. terus di bordir tiga bulan nggak kuat keluar terus akhirnya apa namanya ikut sama saudara itu syuting di syuting sama saudara saya juga itu namanya Bayu mungkin pernah ketemu ya Bayu sekarang orang Kirik itu dari STM Jadi kartu ya sekarang. Kartu Bayu. Nah itu 2012 sampai sekarang itu untuk tambal sulam mungkin apa untuk memenuhi kebutuhan itu bisa kalau ditelateni tambah bisa lagi karena memang banyak teman-teman baik vendor atau klien itu menanyakan ini yang sering
saya tekankan pada orang-orang yang sering saya ajak, termasuk orang-orang yang freelance itu. Misal mau membuat Streaming sendiri. vendor, vendor. vendor itu memang harus dikuatkan, memang harus istiqomah atau stabil. Karena saya sendiri itu orangnya emang nggak iso istiqomah. Jadi A besok B. Soalnya istrinya juga beristiqomah. Makanya nggak bisa istiqomah. Kalau namanya istrinya istiqomah bisa wajib gitu. Ada namanya Toliah. Nah, tapi berdasar dari kegak konsistenan itu akhirnya banyak belajar. Salah satunya itu ya emang di bisnis itu yang paling mungkin sangat Fleksibel. fleksibel itu memang di jaringan. Karena itu kebutuhan juga sih dulu awal-awal kan COVID. Corona. Oh iya. Nah itu kan berarti tadi kan udah jalan sendiri-sendiri. itu Terus belum itu. terus ketemunya sampai akhirnya ayo jaringan pas COVID itu. Oh. Jago ya ngobrol. Ketemu COVID ini jadi awal pertama saya juga ngambil keputusan berhentiin PAUD sama itu kan sudah 2018, 2011 kan 19 kan mulai awal COVID itu. 19 19 kan ya. Bar nikah. Betul ya. Habis nikah. Aku habis nikah. Aku habis nikah. Dia juga habis nikah. Tapi nikah ada janjian. Nikahnya itu gini. Tahunnya sama. Jadi 2019 bulan April, kalau dia itu September ya. November. Sama chemistry-nya memang benar-benar melekat. Iya. Lu lagi tadi ngomong toh, kita sampai ke Semarang nggak jarak. Oh ternyata sama-sama datang ketemu janjian sama menjemput jodoh mantan pacar lah sekarang. Itu namanya chemistry beneran itu. 2019 itu kita mulai dari Ya, masih lebih ke tim tenaga lah. Kita narik kabel sendiri. masih belajar. Gitu. Kayak sih dulu tuh baru ramai itu kan dulu pakai radio. Jaringan, jadi jaringan itu Brick. jaringan internet itu bisa dipancarkan pakai alat wireless bahasanya. Kita itu access point. Jadi Mas Yusuf dulu beli alat itu jarak 20 kilo sebenarnya. Kalau yang di spek peralatan itu spesifikasi pabrik kan sekian. Cuma pas praktek di lapangan dari Desa Megawan ke kota itu gagal. Nah, dari situ terus akhirnya kita intens komunikasi. Sering join lah, sering ngobrol, sering narik kabel sendiri. Iya emang sampai sekarang itu ada setiap ada teknisi ke rumah ini sejarah. Emang nggak terungkap kabelnya sampai putus itu sampai ini sejarah pertama kali itu emang 2020-an ya awal lah. COVID habis nikah. Lab bisa jalan semua itu termasuk apalagi acara kan udah gak bisa itu termasuk kayak syuting kan dulu juga nggak jalan. Nah, karena kan kalau nikah harus online nikah harus udah ada acara dulu kan gitu. Nikah boleh ada acara mesti langsung digeberin. Makanya kalau yang bahasa kita orang freelance nyoting, sound, perasaan itu kan positif. Memang mandek semua ya. Semua itu. Nah, disitulah mulai kayak putar otak sama-sama gitu. Kayak kita itu bahasa kita itu ini loh yang jadi mungkin nanti bisnis yang menjanjikan bahasa kita gitu. Jadi ngumpul di situ satu temen satu komunitas sampai terakhir karena saya mindsetnya gini, sama-sama internet itu kan kebutuhan. Kalau kita cuman satu cover tetangga lokal tetangga itu nanti rencana pasti bakal besar. Nah, dan dulu internet kan mahal. Internet termasuk mahal ya dulu ya. Dulu mahal. Dulu Speedy ya, belum di Telkom kan belum ada Indihome kan. Iya, belum. Speedy itu aja 750.000. Berapa mega? Berapa cuma 10 apa 5 gitu. Yang ada paketan telepon duduk itu ya. Dan rumah. Dan itu kan Speedy itu pakai masih kabel tembaga. Bukan fiber optik. Makanya mahal. Karena infrastrukturnya dia. Nah, ketika beralih ke fiber optik itu mungkin
pas kita mulai corona itu kan rame dan kebanyakan kan orang suruh WFH Iya. 2020 apalagi Nah, itu kebutuhan meningkat. itu. Nah, dari sinilah kita ngambil potensi, tak kumpulkan orang-orang ini. Kita tuh punya kayak komunitas jaringan ya, nggak salah. Jadi sama-sama senasib. Sama-sama. Karena memang kebanyakan itu media Orang-orang media, orang-orang son. Jadi orang jaringan yang sekarang itu peralihan dari dulu orang son, orang media yang sempat tutup, dia tidak bisa kerja, dia ngambil alih ke jaringan. Dulu kita itu ilegal semua, Mas. Jadi ketika kita itu ilegal itu maksudnya Belum. videonya yang ilegal Enggak, atau yang jaringan. oh. berizin. belum berizin satu. Kita ngambil ya mohon maaf kita ngambil Provider lokal kayak apa Telkom Iya. dan lain sebagainya. Dan itu kita jual kembali di situ kan sebenarnya tidak boleh. Ya. Berarti tadi kan awal-awal pakai pemancar ya. Nah, pakai pemancar. gelombang berarti yang Betul. disebar di tetangga itu pakainya Iya, antena. Sama Antena pakai antena. berarti belum kabel. Kalau kabel sudah tapi kabel LAN. Oh, Kabel LAN. tembaga tadi. Maksimal kan sekitar 70-80 meter. Tidak bisa lebih. Dan tidak bisa jauh kayak gitu. Nah, dulu ya memang kita sendiri belum paham gimana beli kabel fiber, gimana cara pasang kayak gitu. Nah, di sini kita itu berusaha untuk ngumpulin mereka jadi satu biar kita itu dapat bandwidth, biasa kita itu konten jaringan itu dengan harga yang lebih murah dan kita bisa jual kembali. Yeah. Dulu mikirnya gitu. Yeah. Karena apa? Kalau produk yang lain, kalau produk yang tadi kita bahas plat merah, itu kan memang tidak boleh dijual kembali. Yang boleh dijual kembali itu produk-produk yang memang di situ dia memang direselkan, disuruh jual kembali. Nah, di situ kita ngambil beberapa vendor dulu, sampai kita itu 2020 awal ya, akhir ya, 2020 akhir itu sampai ada rame-ramenya sidak sweeping dari atas. karena ada temuan jaringan internet dijual kembali dengan dia menjual produknya plat merah. Omsetnya itu bisa sampai puluhan dan ratusan juta. Nah, itu yang kena sidak di Cirebon. Kena luar kota. Iya. Cuman imbas ke beberapa kota lainnya. Jadi termasuk yang ada di Kudus dulu dari pihak Reskrim muter kena itu 1212 gitu. Ya pernah dengar berita itu ya. Itu rame disidak. Akhirnya kita ya turun. Jadi gini, kita jangan sampai kalau memang resmi sekalian. Kalau memang tidak kepengen jualan ya udah tutup aja. Sempat pesimis kita itu dulu. Wah, masa ya ora iso dodolan kayak gitu toh. Kan karena kita sudah punya beberapa pelanggan. Akhirnya tetap kita berjuang untuk bikin perusahaan yang bisa menaungi itu. Jadi saya sama Mas Yusuf dulu tuh malah lebih Bikin atau mencari dulu? Langsung bikin berarti. dulu Langsung tuh bikin. masih nyari. Oh, iya. Karena saya setelah 2019 itu memang ya pas dapat jaringan ini itu saya mulai belajar bikin CV sendiri, bikin perusahaan sendiri, CV yang notaris berarti ya. yang berjalan di bidang komputer, jual beli barang, pengadaan barang, lebih ke pengadaan barang dan beberapa instansi yang jadi rekanan. Kita dapat proyeknya mereka. Itu mulai memang 2019 ya. 2019 akhir setelah nikah. Nah, 2020 rame internet, kita juga masuk ke situ. Makanya kalau saya pribadi tahu alur birokrasinya gimana. Nah, ini mungkin saling melengkapi. Nah, kalau di Mas Les kan memang mungkin 2-3 langkah di atas saya untuk masalah birokrasi. Tapi untuk detail, mungkin bisa bilang Jadi lapangan gitu. Di lapangan, jadi Kalau dari perusahaannya, manajemen perusahaan ke Mas Wais, tapi untuk detail lapangannya Mas Yusuf. karena gini, jadi kita itu di manajemen perusahaan sendiri, kita lebih kalau dulu itu kan satu tim, ada 5 orang divisi. Itu bahasa kita gandeng ISK belum ya? sudah Gandeng ISK. kita Di ISK itu gandeng atau dulu kalian gini, kalian mencari gitu? ketika dulu kita punya
punya basic kita ilegal. Iya. Itu kan karena kita masih perorangan. Jadi kita harus perusahaan Nah, mencari naungan kan gitu. Makanya sempat mau CV saya tak ajukan. Cuman kalau di aturan pemerintah jasa telekomunikasi itu kalau mau jadi ISP harus PT. minimal Karena harus PT ya. transaksinya lebih dari 4,8 miliar. Iya. Lebih dari 500 juta. Nah, dan 4,8 miliar inilah jadi acuan kita bikin PT kan gitu. Iya. Karena harus mengeluarkan PPN. Makanya kita nyari rekanan. Kita dulu mulai dari awal pertama memang sudah satu divisi 5 orang, itu nyari rekanan. Ketemulah sama ISK, Yeah. ISK News. ISK News ini sendiri sebenarnya PT Inti Selaksa Karya Media Iya. namanya. Tapi kan sudah ada IS Kanat kan kayaknya. Belum. ada. Dari situlah saya minta izin sama ownernya ISK News, sama Pak Erwin. Dan Pak Erwin memberikan izin boleh pakai nama ISK. Belakangnya terserah. Nah gitu. Akhirnya kita pengajuan nama ISK Network. Jadi kalau ISK-nya Inti Selaksa Karya Media itu ISK kan karena Network. ISK News, Iya, ISK. karena dia media. Sedangkan kita ISK kita itu karena network, karena jaringan. Iya. Kita belakangnya kasih ISK Net. Dan dari sini ISK sendiri ada slogannya. Karena ISK itu I, S, dan K. Di tagline-nya ISK itu adalah solusi internet kita, gitu ya. internet solusi Solusi, kita. solusi internet solusi kita. Nah, jadi nama ini sebenarnya singkatan Iya. dari tagline tadi. Tapi lebih garis merah, benang garis merahnya ini kita itu sebenarnya sudah minta izin ke Pak Erwin sebagai owner ISK karena kita ambil nama dari situ. Iya. Dan kita juga naung ke perusahaan dia dulu. Setelah berjalan setahun, 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun itu berarti 2020 2021 gitu. 2022 2022. akhir Boy, awal ya. Akhir ya. akhir 2022. Akhir 2022 itu Mendirikan PT sendiri. kita akhirnya mendirikan PT sendiri, dan dari awal kita satu tim 5 orang, dan yang memang dari awal pertama yang bikin gagasan mau bikin perusahaan mau lebih maju kan memang saya dulu. Jadi Mas Yusuf tak ajak, akhirnya Mas Yusuf tak ajak sebagai rekanan karena ya bahasa tadi dia bilang chemistry. Lagi. Dan lebih lapangannya memang dia karena untuk cover area untuk basic lapangan dia pakai kabel apa dan sebagainya, karena lebih ke teknis itu memang dari awal dulunya juga basic di video juga gitu kan. kalau saya sendiri kan lebih birokrasinya gimana, terus naik ke atasnya nanti urusan Pajaknya gimana sih? ini kan seperti yang awal tadi, masing-masing itu punya kelasnya. Iya. Baik itu guru, murid, atau masing karakter. Iya wes tahu. Nah, ini perlu juga salah satu cerita mungkin agak gimana ya, karena awal mendirikan PT itu juga awal saya mau gabung ke Sekolah. Oh iya. Nah, itu keputusan sangat berat, tapi saya sih nggak mau ambil pusing. kayak Itu udah pusing. nggak mau kayak dulu Ya. kan memang harus memilih jarum sama kuliah. Kuliah. Kalau ini biar bisa jalan satu sama lain, akhirnya kita misal di TPS kita ini mungkin bisa kita follow up lebih jauh antara kerjasama atau entah kita nanti bisa saling jadi rekanan, vendor gitu kan, kita di bidang Media. media atau Jaringan. Nah, itu misal nanti di TBS ada, nah kita bisa saling mensupport. Iya. Jadi kan kalau yang di posisi Mas Yusuf ini, kalau di struktur kita perusahaan, dia sebagai komisaris. Oh. Jadi kan bahasa kita kalau komisaris gaweane rapati ono. Tapi gajinya ada mana? Yang kita lihat sendiri kalau saya sebagai direktur, Ya. memang. Jadi perusahaan kita bikin 2 orang. Karena basic saya pribadi
melihat kalau memang ini jadi batu loncatan sekalian bikin, dan toh yang saya percaya dari awal memang dari berjalannya toh chemistry-nya udah ada juga, jalannya kita dari sekolah akhirnya dia ambil. Nah ketika dia ayo kita bikin sendiri, terus kita jadi satu direksi, di sini muncul beberapa aturan-aturan baru, beberapa mungkin sistem-sistem baru, kebijakan baru yang memang lebih kita berdua yang sering diskusi lah. Sampai di grup sendiri tuh kita bikin tim direksi, dan tim direksi itu cuma saya sama dia, dan ada pengawas. Mungkin kalau 5 tahun lagi ada 2 lagi mungkin. Pengawasnya ini 2, dan ini kita bikin pengawas. Jadi biar kita terkontrol. Metu bunyi ya jangan sih bunyi. Nek bunyi ada pangrak sama. Kayak gitu. Iya. Nama PT-nya apa? Kalau kita sendiri pakai nama PT Sistem Interkoneksi Data. SID. Jadi disingkat jadi SID. Bukan Superman Estate bukan ya? Nah, dulu sempat banyak orang yang gitu. Karena gini, kalau dulu itu sebelum sampai ke nama, itu tuh dulu gini, sempat ada rekaman kita itu yang tim 5 tim divisi itu pernah sempat sowan ke Lutfi, minta izin dan minta nama, tapi tidak dikasih. Wes yang penting pokok jenenge apik bilang gitu, dan kita minta izin mau bikin, kalau bisa memang dikasih bahasa titipan pesan, kalau bisa seguru, bilangnya seperti itu. Jadi maju bareng, berjalan bareng. Nah ketika Abah bilang kayak gitu, dulu bilang kayak gitu, makanya saya sendiri sampai di satu manajemen, walaupun di bawah perusahaan saya sekarang sudah banyak orang lain, bukan cuma hanya sekedar karyawan, tapi lapangan juga ada sendiri. Ada lagi per wilayah, coba siapa gitu. Per desa sudah ada, dan hampir satu kabupaten sampai ke Demak kita sudah juga punya kawasan jaringan cover kita sampai sana. Nah tagline kita sampai bahasa kita itu seguyup itu gara-gara saya sendiri, dari teman-teman yang kemarin sowan ke sana dikasih pesan sama Abah kayak gitu. Makanya kita sendiri kalau bisa jangan sampai pecah. Toh misal kalau ada problem dan ada masalah bisa disolusikan, dicarikan masalah itu biar tidak jadi masalah gimana. Sekarang kan keluargaan lah. Karena kan setiap ada masalah kan pasti ada jalan tengahnya. Kalau semua diambil jalan keluar nanti keluar semua. Ambil jalan tengah gitu. Toh semua berdasarkan kita itu bisnis, yang penting kita saling untung, gitu aja sih. Kalau dari saya seperti itu, makanya dari Mas Yusuf kemarin sudah, ayo kita ngumpul bareng, kita bikin perusahaan dan pakai nama PT Sistem Interkoneksi Data, tapi brandnya kita tetap pakai ISK. Karena kita itu masih masih punya tanggung jawab lah ke biar enggak kucing kacang lupa kulitnya gitu. Satu gitu, dan dari awal memang mindset kita itu kalau bisa satu tim jalan bareng ya biar sekalian, kenapa enggak bilang gitu. Makanya ISK tetap kita jadikan brand jualnya kita ISK.net, tapi PT-nya kita pakai nama Sistem Interkoneksi Data untuk formalitas perizinan. Karena dulunya juga kan bangkitnya kan dari ISK juga. Bangkitnya dari ISK. Ada cerita lah dari saya. Karena kita dan kita juga sama ownernya tidak lupa lah, dan kita kasih share profit ke dia karena itu pun haknya dia kan. Nama itu karena kan dari awal juga udah ada. Nama kan hak cipta kan. Makanya dari ISK sendiri dapat. Berarti sahamnya 50-50. Atau memang ya mengalir aja gitu. Kalau sekarang mengalir aja. Kalau masih belum tahu kapasitas kita itu gini. Karena perusahaan ini sebenarnya kan masih tahap pengembangan. Jadi sekarang baru 2 tahun juga ya berarti. Dan kita masih tidak mungkin lah tiba-tiba
kita punya saham segitu Yeah. terus untungnya segini dibagi kan untuk mengembangkan dulu kan masih belum. Yeah. Makanya kita sendiri kalau memang masih belum ada keuntungan Ya ke sejalan. operasional dulu, kalau memang ada hubungan baru masuk. Soalnya kita sendiri posisi sekarang kan kalau di Kudus itu mungkin di angka 5 sampai 7 ribu pelanggan kliennya. total dari semua reseller kita yang menjualkan produk kita itu sekian. Kalau di teman-teman Yusuf sendiri mungkin ada 200 ya Mas? Ya ini kan meskipun saya juga masuk direksi, tapi kan di Wilayah kan? wilayah Ya. atau domisili saya juga Sebagai penanggung jawab. Tapi sebenarnya juga Mas Roy juga dulu pernah saya tawari. Cuma emang Udah spesifik ke situ lah. emang nggak spesifik di lapangan. Jadi saya saja yang maju. Makanya yang saya bilang kabel sejarah itu yang ibarat orang yang peletakan kabel pertama. Nah, Mas Roy yang menggantungkan kabel pertama. Itu ya di musola ya? Jadi rumahnya orang sepuh bapak sampai musola, sampai sekarang masih. Masih ada. Iya, iya. Kalau di Megawan sendiri itu memang sekitar 300-an kalau total klien. Kalau di Kudus kan berarti kan sudah banyak ya Itu pelanggannya. kan mitra. Tapi itu kan ada risetnya sendiri. Riset Kalau sekarang. ada desa yang belum tercover, ada Itu- ada berapa mungkin? Itu sering kita tawarkan pada teman-teman. Maksudnya tawarkan kepada teman-teman itu Jadi gini, maksudnya misal saya di Colo ini menawarkan ke Colo pegang kue atau gimana gitu. Biasanya menawarkan itu maksudnya kayak gimana Kalau gitu? perusahaan sendiri kan bisa sih jualan sendiri di sana bisa. Ya. Cuman karena tagline kita tadi kita minta seguyup bareng, ayo kita gitu dan open lah. Ya. Misal ada temen, oh Mas saya punya modal sekian, bisa nggak kira-kira modal 50 juta itu dibikin untuk cover satu desa. Nanti minta bantuannya gimana? Itu dari kita sendiri. Nanti Ada support. pendampingan. Ada Oh, pendampingan. tetap ada. Jadi misal, oh ternyata di sini profit karena dilihat dari lokasinya itu masih banyak yang kosong. Ya, mungkin dari sinyal provider yang masih belum konvensional sampai, juga ya. ya. Itu nanti bisa kita bantu karena ada beberapa lokasi yang dari Keparen rekanan kita itu yang sampai ke Pekalongan sampai ke Jepara itu ada beberapa titik memang belum ada pelanggan Benar-benar Ya. kosong. Itu kan Dan potensi. Kalau kita kerja sendiri sih sebenarnya bisa kita langsung bikin cabang di situ terus kita kuasai lokasi situ tapi cuman kalau ada rekan yang mau dan Ya. itu mungkin rekan IS dari Exap sendiri misal atau dari luar kita dari saudara itu kita lebih mengedepankan itu karena dari tim reseller kita sendiri yang di satu perusahaan itu kita kan punya reseller sekitar 25 orang Ya. 25 titik 100% isap juga. Enggak. Tiga atau empat. Oh, gitu. 3-4an ada yang dulu yang di Mejobo itu sih tidak dia akhirnya tidak provider Tidak cuma dulu masih sama saya itu kalau nggak salah angkatan 2000 temennya Gus Nifal. Temennya Gus Nifal. Satu angkatan. Satu angkatan Satu sama angkatan. Gus Nifal, Pak Zainuddin. 2004 mungkin ya. 2004 kan nggak salah 4 atau 5 nah itu ada rekanan kita dulu tapi sekarang karena dia basicnya lebih ke sound itu dilepas karena sound system yang dipegang nah, sound system yang dipegang itu milik KKE jadi dia lebih fokus ke usaha yang lain dan itu dipindah alihkan ke vendor lain ke provider lain jadi Dikelola sama sempat ada teman beberapa ya dari Exap kita Ada. di satu tim tapi sekarang sudah mulai kurang itu sih. Terus tadi langsung sudah masuk ke bisnis jaringannya juga sudah berizin. Terus sekarang itu sudah punya di desa-desa juga. Nah, dan yang cover area sekarang Kudus sama Demak yang Kudus sudah semua berarti. Setiap kecamatan sudah ada. ya hampir semua kecamatan sudah ada Sudah ada reseller juga. ya, sudah ada jadi yang paling besar itu memang di kota di kecamatan kota sama Jati besar ini dan yang di Undaan itu ya juga ada beberapa terus
ke Demaknya itu baru Demak yang dekat sama Kudus sendiri, Karanganyar sampai Gajah itu sudah ada. Berarti secara perizinan itu sudah benar-benar clear. Izin kita ISP sudah clear, dan kita izin penanaman tiang pun sudah bertahap. Karena izin penanaman tiang kan ada dua, ada yang dari provinsi, ada yang dari Pemkab. Kalau yang dari provinsi izinnya kan masuk ke provinsi, dan itu jalur nasional. Istilahnya dari tiap-tiap jalan tadi, kalau memang itu jalan provinsi ya izinnya ke provinsi gitu. Dan di kabupaten juga ada, dan itu setiap kita mau minta izin itu ada namanya uji layak. Uji layak itu memang dari Kominfo pusat datang ke sini, mantau lihat, terus diuji semuanya, datanya semuanya clear. Dari pemilihan bahan tiang sampai cor-corannya juga. Bahan tiang, terus kabel fibernya, nanti di situ teknis di lapangan ketika kabel fiber dikasih cahaya, itu ada nilai cahayanya berapa minus dB, itu juga harus sesuai dengan yang dispekkan. Karena kalau lebih dari minus 25 kayaknya salah, itu jaringan tidak nyambung. Nah, ini terkait dengan kabel fiber tadi. Itu kan kalau saya pernah baca di berita itu kan di Tangerang, di perumahan BSD itu kan banyak kabel-kabel internet yang memang semerawut. Terkenalnya kabel internet kan gitu. Apakah perizinannya sampai sedetail itu? Memang ada regulasi sendiri. Estetika untuk kerapian sebenarnya sih ada, karena SOP penanaman penarikan kabel itu sebenarnya sudah diatur di situ dengan ketinggian 7 meter. Ada sekarang temuan itu ketika tiang yang ditanam itu sudah 7 meter di pinggir jalan, di bawah jalan kan, jalannya naik 1 meter, makanya kelihatan tiangnya itu turun, tapi jalannya yang naik. Nah, dari kita sendiri sih kalau memang providernya itu tahu dan itu memang mengganggu jalan atau memang kurang estetik atau gimana, kita harus menggantinya. Juga sama kabel yang bahasa tadi seliweran tadi yang tidak rapi, itu dari kita sendiri sih sebenarnya memang harus ada tim pengrapinya sendiri. Dan karena kalau mungkin di Kudus sama di Demak ini masih lebih sedikit ya ketimbang di kota-kota besar, di Semarang apalagi di Jakarta. Nah, itu udah banyak itu kayak gitu. Dan memang dari pihak LH lingkungan hidup itu dari pemerintahan itu memang kita disuruh merapikan, dan memang itu hak kita, kewajiban kita harus merapikan itu, karena di mana setiap ada provider yang ada pelanggan yang mau masang itu kan pasti butuh satu kabel fiber optik ke rumahnya dia, dan itu lewat pasti kan gitu. Jadi kita semakin banyak pelanggan juga sebenarnya semakin banyak kabel. Makanya ada sekarang perumahan itu yang memang lebih kita konsepkan dari awal, mending kita pakai kabel bawah tanah. Jadi kita nggak pakai tiang atas, kita pakai bawah. Dan itu memang kalau perumahan yang sudah terkonsep, ada dulu kita mau vendoran sama yang ada di perumahan Bluro sama Cepu, sempet kita sudah mau tekan kotak di sana, tapi tidak dihubungi lagi. Tapi konsepnya sama kayak gitu. Jadi satu perumahan sudah tersedia bawah tanah juga. Ya, kabel sudah masuk, terus satu rumah sudah ada kabelnya satu-satu, dan di situ nanti kalau misal ada kabel putus, tinggal narik dari kabel yang pertama tadi, disambung terus tarik lagi. Jadi kita nggak perlu ada kabel sembeliwer lah, kita itu udah ada tiang, udah ada apa, kita langsung masuk bawah tanah semua. Itu kalau tersusun dan terkonsep. Tapi kalau untuk kampung yang sekarang, ya memang salah satu yang harus kita canangkan dan kita kerjakan itu memang pengrapian kabel. Bahkan Mas Yusuf sendiri di Desa Megawan itu sering dipanggil Pak RT ya. Karena kabel itu. Karena kabelnya dia bukan saya. Karena kabelnya dia di situ. Dan ada istilahnya numpang tiang gitu. Enggak, kabelnya orang juga di situ. Mungkin kan salah satu dari kabel itu ada yang melewat. Kita itu ada yang di bawah. Nah, ketika ada yang agak melewat ke bawah itu
bahasa kemenaper ya. Langsung. Nah itu Mas Yusuf ya dikasih tahu. Karena emang dominan di Megawan kan emang saya. Ya. Taunya masyarakat, bahkan Internet ya langsung ke Mas Yusuf. bahkan internet mau apa? Kabel listrik. Telkom juga mungkin. Kalau terus apa lagi yang STB ya. Lagi pengkabelan nih kita ya ahli. Karena basic lapangan Mas Yusuf ya sih. Pokoknya ada orang yang tanya bisa siap. Betul kata siap. Kalau bisnis jaringan sendiri itu memang dikhususkan untuk internet sekolahan termasuk itu gitu. Kalau Atau sekarang sih masih ya kayak instansi terus korporat perusahaan kan sama Kalau targetnya kantor memang itu. ya perusahaan sama memang ke instansi sama korporat gitu. cuman sebenarnya dari internet ini itu bisa lahir banyak dari hulu sampai hilirnya internet ini banyak. Jadi internet itu kan kalau orang IT taunya itu kan dia jalur data untuk sambungkan ke konten A ke konten B. Tapi kalau orang awam taunya kan internet yang penting bisa buka WhatsApp, buka ada Instagram, internetnya ada terhubung gitu. termasuk buka podcast ini kan gitu. Nah kita sendiri sebenarnya gini, kalau kita orang IT, ketika kita punya IP public dan kita punya salah satu perangkat kita bisa diakses melalui IP public, itu kita bisa bikin banyak hal, termasuk data center. Data center ini meliputi database website, termasuk kita sebelum dilanjutkan, ini di Sanawi itu atau SMP itu akan ada pelajaran tentang jaringan, entah itu komputer atau internet. Nah, ini masuk kurikulum juga. masuk dulu. Ada. Jadi ini bisa nanti buat anak-anak bisa untuk pembelajaran lah. Istilahnya magang lah ini ya. Ya bisa nanti Magang di internet atau gimana? Enggak, buat pembelajaran kan ada materinya. Iya. Apa jaringan itu seperti apa, kadernya apa itu kan di sini nanti ada banyak. Nah, dari kita sendiri sih gini, kalau memang jasa telekomunikasi ini hanya berpaku sama internet, itu bukan rugi. Terlalu sempit gitu ya? Iya, terlalu sempit. Karena Telkom sendiri, saya nyebut merek lah ya, Telkom sendiri. Ya nanti bayar ya Telkom ya. Dari dulu sampai hilir, itu dia punya semua. Mulai dari kabel, data center, kabel bawah laut, itu dia punya semua. Sampai ke IoT-nya itu punya kayak aplikasi buat pembayaran, aplikasi itu dia punya semua, dan itu basicnya pun memang dari basic data jaringan, karena setiap ada perangkat yang terhubung bisa terkoneksi, itu kita bisa saling mengakses. Nah, network gitu ya. Network yang kita gunakan satu jaringan tadi, kabel, entah tadi kabel fiber, entah tadi kabel coax, kalau yang CCTV coax ya, CCTV coax, terus kabel LAN yang tembaga tadi, itu semua berdasarkan dua perangkat yang bisa terhubung. Jadi misalnya katakanlah tadi kayak pembelajaran anak-anak di usia SMP, MTS kan, MTS itu memang pengenalan lebih ke apakah ini network bisa terhubung, kayak gitu. Karena nanti ketika network ini terhubung, apa yang bisa kita gunakan, apa yang kita manfaatkan. Contoh Facebook. Dari kita taunya kan, oh ini buka Facebooknya ini fotonya sini, statusnya seperti ini, kan gitu. YouTube kita lihat channelnya seperti ini. Sebenarnya kan YouTube sendiri sama Facebook sendiri itu kan dia punya database, dia punya server dan punya IP public. Nah, IP ini kalau disebut 192 dan lain sebagainya itu kan kita pusing. Makanya dikasih nama domain facebook.com. Dia mempermudah untuk diakses. Dan di situ data gambar, video semuanya masuk dari situ, voice dirangkum di aplikasinya dia dan kita akses. Itu karena kita terhubung. Jadi jaringan kita yang ada di Kudus yang termasuk pakai HP kita itu akses, itu sebenarnya kita mengakses server yang ada di Facebook yang di tempatnya dia. Nah sekarang Facebook itu sudah turun dari tempatnya dia yang ada di Amerika, turun ke Singapura,
turun ke Jakarta, dan terakhir turun ke ISP. ISP kita itu bisa meminta data casenya. Jadi kopian lah. Kopian yang ada di yang ada di Amerika itu dibawa ke sini. Dan kenapa sekarang kalau zaman dulu kan kita lihat di YouTube kan kebanyakan bahasa Inggris, kayak gitu loh. Karena kita tidak tahu lah yang bikin konten itu orang mana. Kalau yang dulu, yang bikin konten orang luar semuanya. Kalau sekarang kan enggak. Google yang ada di Jakarta sekarang setiap dari podcast atau dari channel-channel yang lain kita upload, itu nguploadnya bukan ke Amerika lagi, bukan ke Singapura lagi, tapi sudah ada di Jakarta. Makanya kita sering lihat di situ. Kenapa kok yang direkomendasikan itu orang-orang Indonesia, podcast Indonesia, walaupun kita tidak nyari ya, kan kita dapat kayak gitu. Dan algoritmanya kan dia sesuai dengan bahasa kalian. Dia mau nyari apa, kan gitu. Misal kita sering nyari pengajian, ya muncul nanti Anwar Zaid, muncul nanti apa BBD kayak gitu pengajian. Itu berdasarkan algoritmanya YouTube. Jadi database yang ada di Jakarta yang bisa kita akses itu yang mahal. Mahalnya di infrastruktur kabel tadi, perawatan. Maka kita sebagai jasa telekomunikasi, perusahaan yang di bidang pelayanan jasa, itu memang pelayanan nomor 1 dimanapun itu. Walaupun entah nanti dia cuma bayar kita itu lebih murah. Jangan pokoknya istilah internet mati, siap. Padahal yang bayar lebih mahal itu, Pak, mohon maaf internetnya mati. Oh iya mati, baru ada maintenance. Oh iya terima kasih Bapak. Itu yang bayar mahal. Mas, internetku ini lemot. Harus ya dari situ kita muncul. Akhirnya kita jiwanya jiwa sabar. Sabar menghadapi orang-orang kayak gitu. Kalau gitu, Mas internetnya mati, silakan di restart. Padahal di admin pusatnya itu padahal ini kurang resat sih. Ya, itulah sekilas dari jaringan kayak gitu. Oke. Jadi udah masuk kurikulum ya jaringan ya, Mbak? Sudah. Di kelas, kalau sebelum kurikulum Merdeka itu masuk ke kelas 8. Enggak ekstra. Enggak ekstra. Mata pelajaran. Lokal. Mata pelajaran informatika itu sudah ada sebelum kurikulum Merdeka. Di situ mulai pembahasan dari jaringan komputer sampai ke jaringan internet. Kalau dulu kan Microsoft ya, Microsoft Word, materi, dulu kan taunya gambar, Office. Kalau sekarang kan lebih ke condong AI. Nah, ketika kita ngobrol soal AI ini, karena basic di dalam AI ini kan sebenarnya larian dari berapa layar yang ada di telekomunikasi, jasa network tadi. Network itu kan dibagi beberapa layar, 1 sampai 7. Dan AI inilah yang paling tinggi, karena dia sampai bisa seperti hidup, seakan-akan seperti hidup sendiri. Apa yang kalian mau bisa saya tunjukkan. Sebenarnya sih gini, data yang sudah dimasukkan dia ke server, itulah yang dicari dia. Jadi AI ini cuma baca apa yang kamu butuhkan. Dia hanya mencari rangkuman yang apa sudah kalian dapat, apa yang sudah kalian tulis dari prompter tadi ya. Betul. Jadi kecerdasan inilah yang mungkin dalam tanda kutip otak manusia kadang kurang mampu menghafal. Kalau menghafal Quran saja. Kalau internet kan, kalau apalagi HP sekarang, Quran yang masuk, musik yang masuk, masuk kan. Itu perlu islamisasi ya. Kalau di AI yang saya coba itu kayak di Microsoft kan ada Copilot ya. Copilot AI-nya Microsoft. Itu ketika minta di prompternya diketik, nanti dia ngasih rangkuman dan paling di bawah itu ada sumbernya. Jadi mempermudah kita mencari. Berarti meskipun itu tidak tersambung internet atau harus tersambung internet, karena kan dia mencari. Dia karena baca referensi.
dia baca data yang Berarti melebihi Google ya, bisa dikatakan. Sebenarnya sih bukan lebih Google, karena Saling, Google sendiri itu kan hanya mesin pencari. Nah, Search engine. dia hanya mesin pencari, di mana dia itu apa yang kamu inginkan kamu tulis dulu. Iya. Sedangkan kalau yang AI ini kan dia lebih ke apa yang kamu inginkan. Dia memberi sesuatu sesuatu sajian di mana bukan untuk kalian baca satu-satu enggak, tapi sudah merangkumnya, dijadikan satu dan dikasih ke yang dicari tadi. Dia mencari apa, misal katakanlah, oh saya baru punya materi ini untuk pembahasan, dia langsung carian materi A, ini sudah keluar. Dan itulah kecerdasan buatan. Dan sekarang baru rame-ramenya dan baru banyak perusahaan-perusahaan besar yang di sana itu mencoba untuk itu, karena lebih ke dia itu bisa hidup sendiri, mikir sendiri. Jadi ini teknologi terbaru dan itu harus diimbangi dengan network juga, karena kapasitas jaringan internet kalau memang minim, apalagi Indonesia itu termasuk nomor 70 lebih jaringan internet yang bukan terkecil ya, enggak terkecil lah, standar lah, masih di bawahnya lagi. Masih ada lagi di bawah maksudnya. Kalau untuk soal kecepatan dari PT sendiri itu memang bisa mengajukan sendiri atau tergantung nanti? Kalau dari PT sendiri itu kita sebenarnya sih bisa fleksibel, tergantung kebutuhan. Cuman untuk di lapangan sekarang kita di harga 200 ribuan untuk kapasitas 20 Mbps. Cuman dari Kominfo sendiri kemarin punya kebijakan kalau bisa provider itu jualnya harus 100 Mbps. Nah kalau kita 100 Mbps kita jual, tidak ada yang beli, jarang. Menengah atas kebanyakan yang itu pernyataan harus 100 Mbps itu dari tahun berapa? Baru statement pemerintah itu baru itu karena Starlink. Jadi gini, kalau yang dibilang 100 Mbps karena kita mau, ini saatnya, ini eranya, gitu. Tapi dari segi pemerintah pusat sebenarnya ada untuk 100 Mbps itu ada semacam jaringan sekecepatan itu ada berarti? Bukan ada sama ndaknya ya, lebih ke perangkat yang disuguhkan. Jadi yang dulu mungkin perangkatnya tidak sampai segitu, kecepatannya kurang stabil atau apa dan lain sebagainya. Nah sekarang pemerintah menuntut provider untuk agar kecepatannya di rata-rata 100. Nah itu dengerin dosa itu ya. Kalau di rata-rata 100, ini kan tadi ngobrol soal kapasitas ya. Kalau di kapasitas 100 Mbps itu satu perangkat misal. Ini kan saya ngomongin satu perangkat. Kalau ada berapa juta perangkat di sini? Banyak. Kan gitu. Nah, apakah satu BTS yang ada di dekat kita itu bisa mengcover sekaligus kan gitu? Itu kan alatnya pun juga belum mampu. Makanya dari awal provider yang besar yang GSM itu dari 4G ke 5G itu kan beralihnya kan lama dan ini juga masih bertahap karena juga dari peralatannya juga belum satu peralatan, yang kedua Indonesia ini tercover di beberapa wilayah kepulauan yang jadi mahal itu karena kabel lautnya. Kalau yang di luar di Amerika karena dia masih satu pulau di Australia itu kan satu pulau dan itu darat semua, itu lebih gampang. Kalau kita laut peralatan mahal, modal pertama buat antar pulau. Jadi yang paling basic sekarang internet paling bagus yang memang di Pulau Jawa, karena data center yang dari Jakarta mumpuni, dia sudah punya Facebook sendiri, Google sendiri, punya kayak ini Shopee. Shopee itu kan Sia Group itu, dia juga punya sendiri. Kayak game Mobile Legends dan lain sebagainya, Biden sendiri. Itu kan data-data itu kan sudah pada turun ke Jakarta. Dan di Jawa lah yang maksimal. Kayak di NTT, NTB itu masih kategori kurang. Karena dia ngambilnya pun juga masih di Bali, di Bali, di Denpasar, sama di Jawa Timur. Jadi kan masih ada banyak
jalur kabel laut yang harus dipakai dan mahal pastinya itu. Makanya kita kalau 100 Mbps bisa, cuman kan apakah kalian semua mampu membayar dengan kapasitas warga Seperti dengan segitu harganya gitu. dengan harga segitu, dengan pendapatan segitu, paling mending rokoknya aja. Orang duit kita asal punya rokok juga aman. Rokok aman. Orang biasanya gitu. Wes, orang kerja gak ngopo, yang penting udut ambil ngopi masih. Aslinya Indonesia tuh bisa kecepatan tinggi. Cuma kalau ketika ada proyek-proyek itu kan mesti ada oknum ya. Jadi Dikurangkan anggarannya sanggo pusat 10M ning lapangan cuman yo piro. Kalau memang lain terus. kalau kayak gitu nanti sampai bawah pol itu cuma 5 Mbps akhirnya munculnya. Cuma 5 Mbps gitu. Ini untuk sesi terakhir, Ya. mungkin kita sharing-sharing aja. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan meskipun belum saya catat, tapi si otak saya itu ada beberapa pertanyaan. Nanti tinggal jawab setuju atau tidak setuju. Ya. Dijawab sama ini. Ya sama-samanya. Nanti tiga-tiganya ini bisa menjawab semua. Saya juga nanti akan berpendapat juga. Oke, siap. Karena ini ya umum juga sih nanti. Setuju atau tidak setuju, orang istilahnya murid yang bedol lah ini ya, bedol atau nakal atau apa itu loh, yang turunan sing nang mburi itu intinya ngono. Wis turunan burutan akan sukses setelah nanti lulus. Setuju atau tidak? Jadi siapa ini? Dari Mas Rais dulu. Bilang setuju kalau dia ada perubahan. Karena Oke. dia pasti belajar dari kesalahan. Tapi tidak setuju kalau memang dia sudah orangnya gitu Nah. dan tidak berubah. Itu tidak setuju. Soalnya orang nakal itu kan terkenalnya dia apa grapya gitu loh, dia mudah bergaul dengan orang. Sebenarnya gini, pelarian dari orang yang Cerdas. dia itu kayak out of the box gitu. Iya. Dia itu mencari pelampiasan. Iya. Dia tidak bisa mengkreasikan bahwa dia di situ seperti itu, tidak bisa. Jadi kenakalan-kenakalan itu muncul ketika dia itu merasa oh ini bukan wilayah saya. Nah dari situ kalau dia semakin dewasa dan paham kalau itu memang aturan-aturan yang sudah ada dan dia tahu kalau itu dia salah, dia pasti akan berubah. Iya. Dan disinilah menjadi tolak ukur di mana dia bisa jadi sukses. Iya. Kalau dia tahu, oh dulu itu karena saya seperti ini, tidak bisa berbakti dengan orang tua, dan menjadi motivasi buat dirinya sendiri agar dia bisa berbakti, agar dia bisa lebih bermanfaat. Makanya kalau saya pribadi sih memang basic saya itu dari dulu bukan orang yang nakal-nakal banget, enggak. Dan pinter-pinter banget. Pinter banget ya enggak. Tidak dilihat. Ya sedang-sedang saja. Cuman ya sempet lah dulu ada beberapa masalah yang di Madrasah Aliyah itu sama Pak Amin Yasin juga ada masalah ini kan, tapi masalahnya bagus. Saya masalahnya buruk. Dan itu jadi oh ternyata itu saya juga dulu seperti ini. Jangan sampai Jadi pelejit sendiri ya. ya jangan sampai saya mengecewakan bahasa kita itu. Makanya jasa telekomunikasi ini jadi acuan saya ketika saya dulu pernah mengecewakan orang dengan orang itu tersendiri itu merasa dirugikan. Nah makanya kalau kita berusaha jangan sampai kita merugikan orang lain. Gitu sih. Kalau Mas Yusuf, Kalau Mas Yusuf Tafaat dulu. Setuju tak? Enggak. Kalau setuju gak setujunya ya ada setuju aja enggak. Cuma kalau pendapat saya ketika siswa ya di sekolah bedul atau malas itu kalau menurut saya belum menemukan potensi yang ada, skill atau potensi yang ada di dirinya sendiri. Terus dia juga ketika belum menemukan ya wis anggar sekolah pengen apa-apa dan juga dia ingin sudah tahu potensi, sudah punya skill, cuma nggak ada fasilitas.
Mungkin itu. Kalau dari Mas Yusuf, Mungkin hampir sama kasusnya ya. Tapi lebih setuju ya, boleh. Karena memang ini realita yang ada dan memang satu angkatan itu kebanyakan mungkin ya. ngomong sing sukses sing Iya, sukses sekarang jadi apa panutan, Iya. ya ini Ustadz. Memang saya lihat itu kebanyakan kayak tapi di balik itu mereka itu apa namanya setiap didhawuhi guru Iya. itu pasti samina wa ta'na. Itu mungkin kunci ya itu. Kuncinya itu Pak. itu karena orang nakal itu. Ya bukan nakal juga. Ya, Maksudnya maksudnya. ada beberapa, mungkin hampir semua, tapi beberapa atau kebanyakan itu teman-teman yang dulunya itu ada dulu kan ini kan nggak tahu kita telah ukur Nakal atau kan enggak, nggak tahu. iya. Masing-masing itu pasti punya argumen sendiri-sendiri. Mungkin baginya itu biasa aja. Nah, tapi kebanyakan yang burutan terus jarang mengikuti pelajaran itu sekarang sukses juga ada, tapi yang pintar-pintar sukses juga ada. Itu kembali ke individu masing-masing. Tapi kalau dibilang setuju, ya saya setuju karena memang ini dari realita kehidupan yang jadi alami. Teman-teman juga ada yang banyak yang Hampir rata lah malah. Iya. Ini kan satu angkatan hampir rata. Tapi kembali lagi itu kalau guru dari dulu nggak pernah ada yang teman-teman tuh sing membangkang sama Iya, nggak ada. nggak. Pasti Dewi samina wa ta'na. Jadi nanti yang guru itu diulangi lagi itu kan beda lagi. Kalau Maksudnya nakal kan nggak ngasih melawan guru kan Iya. enggak. Cuman kan memang tiduran, burut. Ya, Kalau kita nakalnya orang eksam. Kita punya tersendiri lah. nakal sendiri. Kalau saya malah pikirnya gini, kalau orang pintar yang dulunya itu cuman bisa cari ranking lah istilahnya seperti itu, dia belajar cari ranking yang ada di benaknya itu dia cari aman gitu. Kalau saya pintar, masa depan saya ketika saya bisa menularkan ilmu saya itu pasti ada orang yang bermanfaat gitu. Iya. Nah dari orang pintar itu role kedepannya itu dia akan jelas hanya itu aja. Tapi untuk orang yang ngantuan itu tadi yang burutan itu dia benar-benar absurd waktu itu. Dan ketika dia sadar wah ini butuh dicari nih, nah dia barulah di situ dia sadar harus mencari banyak komunitas, macam jaringan juga harus banyak cari orang untuk mencari dia untuk relasi. Itulah kenapa orang yang betul nakal itu lebih banyak gimana ya perubahannya karena dia tahu gitu loh role-nya. Wah kalau saya kayak gini terus itu ya nggak akan sampai gitu. Nah itu jadi kedewasaan seseorang itu berbeda-beda. Jadi ada yang muncul ketika sekolah sudah MA, ada yang kuliah, bahkan di kuliah belum muncul sifat kedewasaan itu. Jadi dia nggak tahu apa yang mau dilakukan saat kedepannya. Sampai ada yang nikah tapi belum muncul kedewasaannya juga ada. Kan maksudnya batas kedewasaannya gimana ya? Kan belum tahu dia. Kalau ini ada pernyataan dari Pak Nadiem Makarim. Ini beda pertanyaan lagi. Tidak semua murid itu bisa menerima pelajaran. Nah, katakanlah kalau memang ada satu pelajaran yang istilahnya jeblok di bawah 5, 3 nilainya itu bisa dimaafkan. Nah, itu setuju atau enggak itu? Gini, kalau basic dari Pak Nadiem sendiri, Mas Menteri kan, dia itu mungkin karena materi yang dikasih ke materi pembelajaran sekarang, saya tidak bahas salaf ya, materi yang umum lebih condong yang umum. Itu memang untuk basic masa depan, masa depannya dia itu tidak bisa jadi tolak ukur memang. Karena saya sendiri mengalami, bahkan saya sendiri ini kan juga alumni dari EXA, ya kan, alumni dari IAIN juga, dan basicnya juga tafsir hadis dari IAIN Usuluddin, kan itu semua agama. Tapi kenapa kok sampai ke arah jasa telekomunikasi punya perusahaan itu kan hampir bertolak belakang kan, dan itu memang saya belajar dari nol lagi. Makanya bahasa ketika Mas Menteri ini memberi materi kurikulum seperti itu, yang dicari bukan dia itu mau dijadikan apa, tapi dia mau jadi apa, kan gitu. Dia mau jadi apa?
Kalau dia mau jadi apa? Berarti yang dia suka pasti dia pelajari. Dan pasti karena banyak yang ngomong hobi itu bisa menjadikan sukses. Yeah. Nah, dari apa yang biasa dia lakukan itu bisa menjadi dia tolak ukur menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih sukses. Itu gara-gara kebiasaan. Tapi beda lagi dengan materi dan kurikulum yang mohon maaf, bahasa kita itu dulu kita matematika kan tidak suka kayak gitu, hitung-hitungan tidak suka dan pokoknya ada satu siswa itu yang khusus matematika kan nggak pernah masuk gitu. Ada khusus. Dan yang siapa ya dulu guru matematika? Pak Budi. Pak Budi sama guru Pak Aziz. Pak Aziz enak orang. Pak yang Pak Aziz kan IPA ya. IPA, Pak Aziz IPA. Lebih ke fisika. Terus apa yang kecil Pak Midat. Itu kan malah masih saudara sama bule kan. Itu ya sering kayak gitu, pelajar kayak gitu kita lari. Dan memang dalam tanda kutip, kalau saya sekarang dengan saya mempelajari pelajarannya Pak Midat kan dia nyambung. Kan gitu. Saya kan tadi ngomong soal salaf. Nah, alangkah baiknya ketika kita punya materi umum yang kita pelajari untuk kedewasaan kita didampingi dengan pendidikan salaf. Jadi pendidikan salaf ini sebagai tolak ukur batas maksimal kita mau bikin apa. Karena kalau kita tidak jadi orang yang lebih sukses tanpa ada pendidikan agama di belakang ini, kita pasti tidak tahu arah kita mau kemana. Kalau kita tahu arah kita mau kemana, semua ini ilmu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Jadi semua yang kita dapat, semua yang kita peroleh di ilmu itu, kita manfaatkan, kita pelajarkan kembali ke siswa atau pelajarkan kembali ke anak-anak kita sendiri. Itu kan menjadi bahasa kita dulu kan yang penting bermanfaat walaupun satu huruf kan gitu. Dan itu pun semua ilmu yang ada di dunia ini pun itu kan semuanya basic dari ilmu Tuhan. Kan gitu. Allah yang ngasih ilmu semuanya. Dan itu pengetahuan. Dan kita ketika ngasih ke mereka itu pun pengetahuan mereka. Makanya kalau bahasa nanti Makarim Mas Menteri tadi ngasih kurikulum itu semua adalah materi pelajaran. Dan mungkin bisa sekarang yang mungkin bapak guru kan bapak guru bisa dimanfaatkan ya gitu. Kalau saya malah lebih ke gini, kalau di pikiran saya, kalau saya menghindari itu malah akan dapat gitu loh. Istilahnya gini, kalau saya benci seseorang itu, cewek itu, malah dia akan mendekat sendiri. Kalau saya menghindari ilmu matematika, kebanyakan teman-teman saya malah justru ketika sudah berumahan gitu, dia lebih familiar ke bidang-bidang itu. Misal kayak ilmu bangunan, terus hitung-hitungan, hitung-hitungan teknik pembangunan kan nggak jauh dari matematika juga. Akhirnya dia waktu itu benar-benar di titik aku harus kuliah teknik gitu, dan disitulah tolak ukur kan. Disitulah saya kok iso ya, padahal dulunya kita teman sekelas dan dia itu nggak pernah berangkat memang untuk matematika dan sering menghindari juga. Karena kenapa ya, tidak bisa menerima ilmu itu di sekolah gitu. Tapi ternyata setelah dia nikah muda terus terang, dan di usia 20 itu ya dia baru kuliah untuk teknik itu kayak gitu. Kok iso gitu loh. Kalau Fuad gimana? Punya kan sebagai guru kan harus punya rincian kayak gitu. Wah, ya aku materi ini harus disampaikan apa? Kan ngajar ilmu falak dan harus sesuai dengan pemerintah. Ada nggak satu siswa yang benar-benar menghindari ilmu falak gitu? Kalau falak mungkin banyak yang menghindari karena susah. Karena perhitungan kalau yang saya ajarkan masih kan dasar, dasar dari kelas 7 kan mulai baru mengenal ilmu falak. Itu meskipun perhitungannya awal, itu ternyata ketika saya tanya itu pada bilang susah. Di
di perhitungan kelas 7 itu kan pakainya porogabet. Nah, saya tanya Porogabet itu yang begini-begini. pembagian porogabet. Saya tanya itu di MI atau di SD diajarkan? Ada yang bilang diajarkan, ada yang bilang tidak. Padahal kayaknya ada itu. Pasti ada itu. Kelas 3, kelas 4 kayaknya. Tapi pada apa sih ini? Entah itu lupa atau dari SD tidak Memang mungkin. Jadi saya di kelas 7 itu ya mulai dari awal ngajari porogabet gimana. Bari mulai dari nol lagi mulai. Terus kalau saya kan juga ngajar di informatika Iya. juga. Nah, kalau di informatika itu harusnya sudah era digital itu kan harus melek teknologi ya. Seneng-senengnya wong Enggak gaptek lah. Tapi saya tanya ke anak-anak itu karena mungkin kurang fasilitas di rumah itu jadi agak masih pada bingung. Dan harusnya lebih mudah karena kan akses internet gampang. Di sosial media, di Banyak. website juga banyak Tutorial. Tutorial mengerjakan ilmu falak. Jadi apalagi ada AI kan. Dikasih soal, tolong isikan itu. Jadi kalau pembelajaran informatika itu ya pada suka di lab. Kalau nggak di lab itu bingung. Karena materinya harus praktek. Komputer buat ngetik nanti settingnya di mana, cara ngetiknya, cara memperbesar huruf gimana. Itu kalau nggak langsung praktek itu bingung. Iya. Hanya dibayangkan itu kan. Cuma kalau nggak dipelajari juga, ketika ditanya itu juga bingung. Kalau cuma hanya praktek ya. Teorinya kalau nggak dipelajari juga ketika dipertanyakan itu pada nggak bisa jawab. Karena menyusul. Yang pernyataan dari Pak Fuad itu selaras dengan karena kita emang satu bidang. Multimedia informatika kan sama, satu tumpun. Itu memang di BLK sendiri itu memang ada kelas atau ruang khusus materi. Nah, itu kita gambaran kasar. Baru nanti kita di praktek atau lab itu memang digodok di situ. Tapi kembali lagi ke pertanyaannya tadi itu kan tentang anak yang memang jeblok atau nilai merah di satu pelajaran atau bahkan beberapa pelajaran itu kembali lagi ke individu. Dan untuk masalah pengampunan atau enggak kan sekarang udah ada registrasi media dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi ke pokok masalah itu di Jogja itu ada namanya itu kelas alam. Salam itu ya. Salam betul itu. Karena memang mereka ditekankan kepada materi atau ilmu yang mereka suka. Kembali yang Mas Roy tadi memang hobi, kembali lagi ke itu. Dan dia bisa custom gitu. Bisa milih. Aku IPA aja sama fisika sama ini gitu. Bisa. Kreativitas orang itu bisa muncul itu ketika dia itu sudah nggak suka, mau nggak mau emang nggak suka dihindari. Nah, mungkin yang dari paparan Mas Menteri tadi itu dari kasus itu juga bisa jadi. Tapi dari saya pribadi sebagai guru juga harus mengikuti aturan. Itu apa namanya realistis saja di lapangan. Kiranya murid itu emang ini nggak suka. Ini bagaimana caranya? Minimal nanti bisa kita katrol untuk penilaian, tapi untuk pengetahuan kita nggak bisa memaksa. Kalau emang anaknya emang nggak suka, yo itu nggak iso. Ini harus ditutup gini mau apa kita nggak bisa masuk. Tapi kita maksimalkan di metode pembelajarannya. Mungkin itu ya. Kalau memang metode pembelajarannya udah mentok dan kayaknya ini dia udah nggak bisa berkembang. Misal saya pun mengakui matematika ini memang nol, nggak bisa. Tapi saya nggak nolakin, mau aja. Nggak bener-bener menolak terus ditinggal. Biasanya nggak balik-balik gitu. Kalau itu kayaknya nggak. Mendengarkan gitu. Paham sih memahami, bukan paham ya, tapi memahami. Hanya untuk sebatas Tahu. Memang pasti guru
Oke. Kalau saya di Malang itu sampai tak ajari satu-satu. Jadi tak kasih tugas yang belum paham. Saya suruh nanya, saya suruh maju nggak usah. Biasanya nek kelas 7 kan bisa isan-isin. Digarapi koncone jorok-jorokan. Tapi ya tetap masih ada yang ya ogah karena emang nggak suka gimana lagi. Iya. Oke. Mungkin itu dulu. Kita ada semacam mungkin pesan-pesan untuk teman-teman adik-adik kita di MTSMA lah yang sedang menyaksikan Tawasyo ini, ketika mendengar kata alumninya sudah sukses di bidang kemasyarakatan, istilahnya seperti itu. Bukan belum sukses. Ya diamini semua, yang penting kan ada kata suksesnya itu. Jadi kira-kira apa yang perlu dicapai mereka setelah MTS itu role-nya gimana, setelah MA itu role-nya gimana, dulunya itu orang berdua ini tuh apa? Ya kembali lagi mungkin kita dipertemukan dari chemistry itu ya, saya dan Mas Rois. Tapi kembali ke basic masing-masing. Kalau saya pribadi itu kalau menilai diri saya kan harusnya nggak boleh ya. Yang menilai kan orang lain. Tapi gue nilai apa aja? Berhubung ini apa kita ditanya ya udah kita jawab. Berhubung ini dan itu saya sebutkan dari beberapa komentar lah. Saya sendiri itu memang dari dulu orang itu jarang membangkang. Katakanlah protes itu jarang. Makanya sama guru ya nurut, sama nurut. Sampai istri saya dibalas. Maksudnya dibalas dalam arti di komen jangan tenang. Kita selesaikan diri. Jadi hampir mungkin beban masalah orang-orang lain itu nggak mau saya bebankan pada mereka. Jadi tak tandai sendiri. Sampai saya itu punya mindset itu kalau saya yang sukses itu emang jangan protes kayak gitu. Jadi emang itu terus yang protes kita teladani. Istiqomah. Dulunya yang tidak pernah istiqomah sekarang malah istiqomah gitu. Sete-sete alat-alat. Emang dari dulu saya itu orangnya tertutup, bukan tertutup juga sih. Nek nggak diketik nggak mau, introvert sekali gitu. Bukan. Nek nggak diketik gitu. Tapi kalau teman-teman yang itu memang biasa. Saya itu figur orang yang biasa saja. Nggak ada main banyak. Plusnya Siti. Kalau dari Mas Ais? Kalau saya sih lebih gini ya, untuk anak-anak bahasa kita itu masa sebelum pubertas ya. Pubertas. Nah, kalau Alia pasti kayak itu sudah pubertas. Masih belum kan. Yang penting satu, giat belajar. Yang kedua, kalau bisa memang belajar disiplin. Karena sampai kemarin saya sendiri karena sudah baru punya anak dua kan kecil-kecil bayi. Kalau tidak dididik dari awal kedisiplinan, itu sampai dewasa pun tidak bisa. Dan untuk setelah dewasa kita belajar disiplin itu susah. Karena karakter itu sudah tercipta. Males-malesan itu sudah tercipta. Makanya kalau mumpung masih kecil, masih bahasa kita itu masih anak-anak kan. Kan untuk MTS ini kan masih anak-anak kan. Sukanya itu main. Sukanya main. Apalagi sekarang kalau dulu kita tidak punya motor, ya kan, dikasih motor, sekarang kan pada trek-trekan. Hindarilah kayak gitu. Memang itu tidak ada hasilnya kalau setelah selesai trek-trekan apa akan didapatkan. Nah, cobalah untuk disiplin dan cobalah untuk lebih aktif di bidang-bidang yang lebih bermanfaat. Kalau cuma trek-trekan kan tidak ada manfaatnya. Nah, misal kalau kita ikut kegiatan di kampung, entah bersih-bersih atau ke majelis atau ke masjid, ada yang biasa maulid dan lain sebagainya. Selapanan. Nah, sering kayak gitu walaupun masih aktif, masih kecil kan itu. Nanti tercipta sendiri. Dari situlah ketika sudah tercipta, sudah dewasa, kita nata sisanya. Tinggal kita mau sukses di bagian apa. Gitu aja. Yang penting disiplin dan lebih rajin. Itu aja sih titipan saya. Mantap sekali itu. Ya, inilah akhir pertemuan kita pada Tawasyo edisi kali ini.
Terima kasih untuk kedua narasumber, bukan narasumber sih ya, teman ngobrol lah ya. Mas sama alumni ya. Iya, karena juga temen kangen juga sebenarnya ya kan. Kita flashback lagi masa-masa sekolah itu kayak gimana. Ternyata ya nggak betul-betul lama juga, tapi juga kan menyenangkan gitu. Itu bisa jadi cerita ketika kita pada titik saat ini tuh kita masih bisa cerita kepada orang lain dan syukur-syukur bisa menginspirasi gitu. Begitu juga dengan Tawaso ini. Kalau memang dikira tayangan ini bermanfaat ya tolong subscribe lah, like, komen, share ke keluarga-keluarga, grup keluarga jangan lupa juga ya. Dan terima kasih pada dua narasumber ini yang sudah meluangkan waktu. Mas Yusuf yang sedang pilek di rantau-rantau ke sini. Terima kasih juga dari kita, memang nggak bisa ngasih apa-apa. Jujur kita masih ya subscribe ini cuma segitu mas. Iklannya juga masih belum banyak, dan doanya juga agar tayangan ini bisa istiqomah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.